Ya, selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua? Miss Arni harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, baik. Kita masih tetap di materi yang sama di menerapkan berpikir komputasional dengan dua subbab yang berbeda. Silakan kalian boleh cek di buku paketnya kalian. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat program skala suhu di Scratch dan materi berikutnya yaitu mengidentifikasi masalah dan solusi berbasis TIK. Silakan diperhatikan video berikut ini dan di aplikasi Scratch kalian silakan boleh mencoba sambil mengikuti materi yang Miss Arni berikan. Nah, kita masuk dengan membuat skala suhu. Nah, dalam pelajaran IPA kamu belajar tentang skala suhu yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing skala mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda. Pada kesempatan ini, kita akan membuat program di Scratch untuk membuat skala suhu. Pada program yang akan dibuat, kalian sebagai pengguna akan memasukkan besar suhu dalam derajat Celsius dengan cara mengklik tombol up untuk menaikkan angka dan tombol down untuk menurunkan angka. Angka dibatasi antara 50 sampai 150. Setiap angka yang berubah dalam skala Celsius, program akan otomatis menghitung suhu dalam skala yang lain. Nah, algoritma yang terbentuk seperti ini dimulai dari start, kemudian kalian akan masukkan berapa suhu derajat Celsius. Nah, dengan kondisi di mana minimal batas angka yang dibatasi minus 50 kurang dari Celsius, kurang dari 151. Oke. Lalu, hitung Fahrenheit-nya, Reaumur-nya, dan Kelvin-nya. Setelah itu program akan menampilkan masing-masing hasil dari setiap skala suhu. Setelah itu program selesai. Oke, kita langsung masuk di membuat program di Scratch. Baik, kita akan melanjutkan contoh untuk cara membuat skala suhu. Silakan kalian buka di halaman 225 ya, di contohnya di 226. Di sini misalnya kita ke project baru. Nah, kalian sudah lihat flowchart-nya. Sekarang kita akan implementasi flowchart-nya ini ke dalam program Scratch ya. Nah, kalian perhatikan halaman 226. Tapi yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu 3 file. File down, file up, sama file skala suhu. Oke. Nah, kita perhatikan ada sekitar 10 langkah yang harus kalian buat ya. Anak-anak bisa sekalian mencoba di saat ini bersama dengan Miss Arni. Yang punya komputer boleh buka aplikasi Scratch-nya, dan kalau anak-anak yang nggak punya, nggak apa-apa, diperhatikan aja ya. Baik, kita siapkan dulu backdrop-nya ya, backdrop-nya, kemudian sprite down dan up-nya. Jadi ada 3 file. Di sini Miss Arni sudah siapkan. Saya ini sudah download sprite skala suhu, kita taruh. Gambarnya kayak di ini ya, di 633 ya. Oke, ini karena gambarnya kecil, maka kita besarin aja. Oke. Oke. Sudah. Setelah itu sprite down dan up. Ini down-nya. Ini kita custom dulu, kecilin aja. Oke. Setelah itu up. Ini sudah misalnya download juga. Oke. Di custom, kalian kalau mau mengatur tinggi, lebar, dan ukuran dari sprite bisa di custom ya. Udah belum? Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya atur properti show dari sprite 1 menjadi height sehingga sprite tidak akan tampak di state. Ini sprite satunya, ini show-nya di height. Maka yang muncul juga ini aja. Oke. Lanjut, klik sprite down di sprite pane dan pada tab custom atur ukurannya. Ini kita sudah atur untuk ukuran down dan up ya.
Kurang lebih gambarnya nanti kayak 635. Seperti ini. Nah, langkah ketujuh dikatakan, pada blok variabel ditambahkan variabel Celsius, Fahrenheit, Reamer, dan Kelvin. Ketika variabel-variabel ditambahkan di state, klik kanan di variabel tersebut dan pada menu pop-up yang muncul, klik perintah large readout. Oke. Maka yang harus dilakukan adalah buat variabel dulu. Make variabel. Celsius. Oke. Ini diklik all aja ya. Terus Fahrenheit. Setelah itu Reamer. Lanjutnya Kelvin ya. Nah, di sini kalau kalian mau lihat pop-up-nya muncul klik kanan ini, dia akan jadi seperti ini. Ya, tapi misalnya bikin normal aja ya biar kalian bisa bedakan mana yang Fahrenheit, mana yang Reamer, mana yang Kelvin, dan mana yang Celsius. Kita buat seperti 635 gambarnya. Celsius di bagian sini. Terus Fahrenheit. Terus Reamer. Lalu Kelvin. Gambarnya tidak terlalu sama ya di buku kalian, tapi kurang lebih seperti ini. Setelah kita udah atur semuanya, kita bikin yang langkah 9. Tambahkan blok kode yang ada di gambar 6.36 bagian A untuk sprite down, dan blok kode di gambar 6.36 bagian B untuk sprite up. Pada saat menambahkan blok kode broadcast, pilihlah new message, dan beri nama message menjadi down untuk sprite down dan up untuk sprite up. Oke, berarti masing-masing kita lihat di blok kode untuk A bagian sprite down. Kode dikatakan when this sprite, berarti event ya. When this sprite klik, maka broadcast-nya di sini diganti menjadi new message down. Oke. Lalu untuk up juga sama. Nanti broadcast-nya diganti, new message-nya diganti up. Sudah. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah 10. Aktifkan sprite 1 dan tambahkan blok perintah seperti yang ditujukan di 6.37. Untuk mempercepat penambahan blok kode, kamu dapat melakukan duplikasi blok, kemudian mengatur perubahan yang perlu. Ya. Kita lanjut masuk di sprite ya, sprite 1. Di sini tetap bisa kalian munculin aja, tapi misalnya kasih hilangkan aja ya. Yang penting kita mouse-nya kalian, kursornya kalian ada di sprite 1. Oke. Ini artinya kita akan membuat program untuk sprite 1. Ya. Maka kita klik when the click, lalu set, berarti di variabel Celsius. Oke. Celsius, terus 250 ya di sini. Oke. Set Fahrenheit. Oke, di 9/5. Kita atur masing-masing blok ya, 9/5 terus 5 kali Celsius, Celsius plus 32. Kita atur dulu 9/5. 9/5. Terus kali Celsius. Di sini terus Celsius plus 32 plus ya. Oke, sekarang masuk. Oke, sudah masukin di sini. Ya. Sekarang kita lanjut set Reamer. Situ 4/5 kali Celsius ya. Berarti dibagi dulu ya. 4/5 kali Celsius. X berarti di sini. Oke. Taruh di bagian Reamer. Lalu set
Kelvin. Celsius plus 273. Cari, masukin variabel Celsius di sini. Terus 273. Oke. Masukin di sini. Bagian pertama selesai. Sekarang kita masuk di when I receive down. Balik ke event. Oke. Terus pakai perulangan di sini. Oke. Kita atur Celsius lebih dari minus 50. Berarti di sini kalian lebih dari Celsius lebih dari minus 50. Pastikan ya, teliti. Maka set Celsius. Nah, ini kalian untuk mempermudah tinggal diduplikasi aja. Oke. Ya. Terus set remernya. Akan jadi seperti ini. Ya. Lalu kita lanjut ke when bagian up. Oke. Di sini if then kurang dari 150. Oke. Celsius kurang dari 150. Letakkan di then. Oke. Maka di sini kita kurang 1 ya. Bagian sini kurang. Set Celsius to Celsius minus 1. Di sini Fahrenheit. Oke. Lanjut, kita set Celsius to Celsius plus 1. Oke, masukin di sini. Oke, maka set Fahrenheit set Fahrenheit. Nah, ini kalian duplikasi aja. Terus set remer. Ini kalian duplikasi aja. Oke. Lalu set Kelvin. Kalian tinggal duplikasi aja. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan coba. Oke. Ini ya. Pastikan tombol up dan down-nya tuh berjalan. Jalankan program dengan cara mengklik tombol Go. Cobalah klik sprite down dan up. Dan periksa apakah program bekerja dengan baik. Ini ya. Ketika klik ke down, dia akan seperti ini. Klik up, dia akan seperti ini. Oke. Demikian contoh untuk membuat skala suhu. Pastikan aja kalian perhatikan dengan teliti strukturnya. Dicoba. Mana minus, mana plus, mana bagi, mana kali ya. Nah, ini kalau mempermudahnya tinggal kalian duplikasi aja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Saat ini kita masuk di materi yang baru, di bab yang baru, di pokok pembahasan yang baru, yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan solusi berbasis TIK. Permasalahan yang diselesaikan dengan berbantuan komputer. Apakah itu? Nah,
Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat solusi dengan komputer. Pertama, pada saat kita membuat solusi, ada kalanya kita menggunakan sumber dari internet, misalkan gambar, musik, kemudian logo, dan lain-lain. Beberapa objek dibagikan dengan memberikan kebebasan pada orang lain untuk mengubah dan menggunakannya, dan sebaliknya beberapa boleh digunakan untuk personal dan tidak untuk umum. Oke, kita balik dulu sebelumnya. Permasalahan yang diselesaikan dengan bantuan komputer. Misalnya kira kalian sudah sering menghadapi masalah-masalah yang perlu dengan bantuan komputer ya. Misalnya, kayak kemarin kita belajar membuat perhitungan dengan Excel ya. Kemudian kalian mengetik juga dengan bantuan komputer dan sebagainya. Nah, contoh peranan komputer dalam permasalahan. Di sini kalian bisa lihat ada Gojek dan Tokopedia ya. Ini salah satu startup yang besar di Indonesia. Nah, peranannya cukup membantu ya. Dimana dulu kita kalau mau belanja segala sesuatu harus ke toko dulu, harus manual ya, harus bayar manual. Tapi sekarang ketika sudah ada Gojek, sudah ada Tokopedia, kalian tinggal pesan lewat komputer aja. Kalian tinggal pesan lewat HP-nya kalian. Bantuan komputer pun akan dengan bantuan komputer masalah kalian bisa selesai. Misalnya saya nih sering ke sekolah dengan Gojek gitu. Kadang cukup jauh dari tempat kosan, tapi dengan adanya Gojek misalnya bisa sampai di sekolah dengan tepat waktu, kemudian terjamin juga ya. Kemudian dari Tokopedia atau Shopee, kalian biasanya belanja juga dari startup ini ya, yang dulunya cuma bisa belanja secara manual, pergi ke toko, ke tempatnya datangnya langsung, tapi sekarang kalian bisa membeli sejauh manapun tempat itu. Tinggal pesan, bayar, langsung barangnya datang. Oke, kemajuan teknologi memungkinkan kamu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan karya yang menjadi sebuah solusi permasalahan. Ada banyak komunitas di internet yang mengakomodasi untuk kolaborasi. Contoh komunitas threads dan komunitas robotik. Ya, ini sekarang teknologi cukup maju ya. Apalagi kalian anak-anak yang milenial ya. Segala sesuatu berhubungan dengan internet, segala sesuatu berhubungan dengan teknologi. Bahkan teknologi membantu kalian juga untuk mengatasi setiap masalah. Ini rangkuman kita. Konsep berpikir komputasional memberikan cara pendekatan dan penyelesaian masalah yang lebih baik. Konsep berpikir komputasional mempunyai 4 pilar yang penting, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi dilakukan untuk memecah masalah kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Pengenalan pola dilakukan untuk menghilangkan informasi yang penting dalam penyelesaian masalah. Penyusunan algoritma adalah proses membangun penyelesaian masalah dengan langkah-langkah dan aturan yang sesuai. Kemudian, evaluasi dilakukan untuk memeriksa apakah algoritma yang dibangun merupakan solusi yang tepat dan terbaik. Pemrograman robot merupakan contoh pendekatan permasalahan yang bersifat algoritma. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat robot line follower adalah RobotMai. Ini seperti kalian sudah coba ya. Scratch dapat digunakan untuk berbagai penerapan seperti membuat alur cerita, penyelesaian masalah matematika, IPA, dan penerapan lainnya. Oke, sekian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh silakan komen di kolom YouTube ataupun di kolom psikologi kita. Pertemuan berikutnya kita akan TTS. Terima kasih anak-anak, silakan dicoba aplikasi Thread-nya dengan membuat skala suhu. Kemudian kalian juga bisa berlatih soal ulangan di buku paketnya kalian. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar lagi, Tuhan memberkati.